Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Junanto Smita dengan NIM 123000011. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian suhu tubuh, organ pengatur suhu tubuh, menjelaskan tentang sinyal suhu tubuh, menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, dan mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Yang pertama yaitu pengertian suhu tubuh. Pengertian suhu tubuh adalah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Suhu tubuh bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya suhu lingkungan, tinggi atau rendahnya suhu tubuh seseorang, juga bisa menjadi indikator kondisi kesehatan. Nah, yang kedua yaitu organ pengatur suhu tubuh. Di sini ada hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian otak yang berfungsi untuk memproduksi berbagai jenis hormon yang digunakan untuk mengatur suhu tubuh. Hipotalamus akan berusaha untuk menjaga agar tubuh seseorang tetap berada pada suhu 30 derajat Celcius. Sedangkan reseptornya yang ada pada permukaan kulit atau biasanya di dekat batang tubuh Anda akan membantu Anda mendeteksi suhu ruangan Anda. Selain hipotalamus, ada hal lain juga yang mempengaruhi ketahanan suhu tubuh terhadap perubahan suhu lingkungan di sekitar. Di bawah ini ada beberapa yang membuat merasa kepanasan atau justru kedinginan. Selain dari jumlah lemak tubuh tentunya, ada 3, yaitu kadar stres, jenis kelamin, dan pikiran. Yang pertama, kadar stres itu saat Anda merasa stres itu sistem saraf otonom Anda itu akan bekerja yang akan membuat darah mengalir ke organ tubuh sehingga suhu tubuh akan meningkat. Yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin. Mengapa sih suhu tubuh pasangan Anda itu bisa kayak lebih hangat daripada Anda? Nah, di sebuah penelitian itu yang dilakukan dari tahun 2011 itu menemukan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan besar antara suhu tubuh pria dan wanita. Akan tetapi, para peneliti menemukan bahwa biasanya lebih sensitif terhadap suhu lingkungan di sekitarnya. Nah, yang ketiga yaitu pikiran. Yang ketiga adalah pikiran. Selain kedua hal yang di atas tadi, pikiran itu juga turut mempengaruhi ketahanan terhadap suhu tubuh lingkungan di sekitar Anda. Jadi faktor-faktor psikologis itu juga turut berperan dalam menentukan suhu tubuh seseorang. Nah, kulit juga bisa mengatur suhu tubuh karena bagian kulit bisa sebagai pengatur suhu tubuh dan mengeluarkan ekskresi berupa keringat. Nah, yang ketiga adalah perjalanan sinyal suhu tubuh pada sistem saraf. Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan dalam otak melalui jaras spinotalamicus atau mekanisme hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam struktus lisur beberapa segmen di atas atau di bawah, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, lamina 2, lamina 3 radial dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis atau sinyal tubuh selanjutnya akan dijalarkan ke serabut termal ascendens yang menyilang ke traktus sensorikatrolateral sisi berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal talamus. Beberapa sinyal tubuh itu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somator sensorik. Nah, yang keempat yaitu ada faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Nah, jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi suhu tubuh.
Yang pertama adalah kecepatan metabolisme basal. Nah, kecepatan metabolisme basal tiap individu itu berbeda-beda. Hal ini memberi dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda. Sebagaimana disebutkan pada uraian sebelumnya, sangat terkait dengan laju metabolisme. Terus yang kedua adalah rangsangan saraf sistematis. Di sini adalah rangsangan saraf sistematis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Di samping itu, rangsangan saraf sistematis dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk metabolisme. Hampir seluruh metabolisme lemak adalah produksi panas. Umumnya rangsangan sistematis ini dipengaruhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan metabolisme tubuh. Terus yang ketiga itu ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan atau growth hormone dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya itu produksi panas tubuh juga meningkat. Selanjutnya ada hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 15 sampai yang selanjutnya ada hormon tiroid. Fungsi hormon tiroksin adalah meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh, sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Terus ada hormon kelamin. Hormon kelamin pria. Hormon kelamin pria itu dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15 kecepatan normal, menyebabkan peningkatan produksi panas. Terus selanjutnya ada demam atau peradangan. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Ada status gizi. Malnutrisi yang cukup lama akan menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh. Terus ada aktivitas. Nah, aktivitas lain merangsang peningkatan laju metabolisme mengakibatkan gesekan antar komponen otot atau organ yang dihasilkan energi atau termal. Latihan atau aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38 derajat Celcius sampai 40,0 derajat Celcius. Terus ada gangguan organ. Gangguan organ di sini ada organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu. Terus ada lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan, artinya panas tubuh dapat hilang dan berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Begitu juga sebaliknya, lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia. Perpindahan suhu antara manusia dengan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Proses kehilangan panas melalui kulit kemungkinan terjadi karena panas diedarkan melalui pembuluh darah dan juga suplai langsung ke flekus arteri kecil melalui anastomosis arteriovenesa yang mengandung banyak otot. Yang kelima adalah mekanisme hilangnya panas tubuh kulit. Itu dari 4, yaitu ada radiasi, konduksi, evaporasi, dan usia. Yang radiasi adalah mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Terus ada konduksi. Konduksi itu
perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Terus ada evaporasi. Di sini evaporasi itu atau penguapan air dari kulit dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Yang terakhir ada usia. Usia itu sangat berpengaruh metabolisme tubuh akibat mekanisme hormonal sehingga memberi efek tidak langsung terhadap suhu tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf kalau ada salah kata atau perbuatan. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.